Oke, Bisa Bismillah. dia nggak ikut Yuk. les. Sazia sakit katanya, izin demam, jadi nggak bisa masuk hari ini. eh Apa namanya? Jadi kita berdua deh hari ini ya. Kebetulan tadi mamahnya izin katanya Sazianya sakit. Tadi eh Zia sempat lihat nggak Sazia ke sekolahan? Kak, Oh enggak, berarti mungkin memang tidak sekolah ya. Nah, hari ini kirain Kak Neneng apa setelah sekolah gitu ya sakitnya atau pas waktu di sekolah ternyata mungkin kayaknya udah dari sebelumnya nggak sekolah gitu kayaknya gitu. Jadi tadi izin katanya. eh oke deh kalau gitu. Udah beberapa minggu nih kita nggak ketemu ya Zia, karena Zia sibuk ujian praktek. Gimana sekarang udah beres ujian prakteknya? kita olahraga, Miss. Oh, tinggal olahraga. Kapan olahraga rencananya? Ujiannya? Eh, besok sama hari Rabu depan. Oh, besok sama hari Rabu depan. Masya Allah ya. Semangat ya. Duh, kasihan ya Zia ke Asa Zia kalau misalkannya lagi sakit ya. Kalau di Zia tuh TKA-nya hari Senin, Selasa, Minggu depan ya? Ya, Miss. Iya ya. Oh iya iya iya. Oke. Baik. Nanti kalau misalnya ada jadwalnya, boleh ya di-share ke Kak Neneng ya, dikirimkan ke Kak Neneng ya. Karena ini cuman baru dengar sekilas aja waktu itu dari Sadia katanya minggu depan gitu. Tapi belum tahu hari apanya. Hari Senin Selasa ya, berarti ya, bukan yang hari Rabu Kamis ya. Oh iya, kayaknya hari Senin Selasa soalnya hari Rabunya ada ujian praktek lagi olahraga ya. Semangat, semangat. Ujian prakteknya lari ya. Udah lari, Miss, kemarin. Iya, kemarin udah lari. Oh, udah lari. Berarti yang belum tinggal apa lagi ujiannya? Senam sama renang. Oh, senam sama renang. Wah, kalau renang sih udah insya Allah bisa ya. Kalau Zia udah jago. Tinggal senamnya mungkin nanti ya. Oke deh, kalau gitu kita mulai aja ya pertemuan hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan juga kita berdoa dulu yuk sebelum belajar. Bagus. Ini ya Robbal Alamin ya. Oke, Zia, waktu minggu lalu kan Neneng kirim soal latihan ya sama Zia udah sempet untuk dicoba-coba dikerjain belum? Apa? Suaranya kecil? Mohon maaf. Udah sempet dilihat soalnya? Belum. Wah, oke deh. Karena Zia lagi sibuk ya, ujian prakteknya padat ya kalau di SD Tridaya. Jadi mungkin memang belum sempat melihat soalnya ya. Baik deh, kalau gitu kita ini aja ya. Sekarang bahas soal itu. Sekaligus juga kalau misalnya masih ada waktu, bahas soal yang lain ya. Oke, karena yang izin share screen-nya ya. Suara kanannya sudah terdengar jelas oleh Zia. Dah, Oke. Zia, kalau Zia ada pertanyaan nggak mengenai materi yang mau diujiankan nanti? Misalnya masih ada bingung tentang apa? tentang Ada buat nggak TKA, Miss. Buat TKA. yang buat TKA ya? Yang buat TKA itu masih ada yang bingung tentang apa? Materi tentang apa? Ada nggak? Eh, kita langsung aja ya ke latihan soalnya ya. Insya Allah soal-soal yang ini tuh adalah sesuai dengan kisi-kisi dari TKA gitu ya. Jadi memang TKA itu nanti soal-soalnya tuh mungkin mudah, ada juga yang penuh tantangan. Jadi memang harus apa bentuknya tuh penalaran gitu ya, sehingga dituntut untuk jangan terburu-buru dalam memotret, tapi harus dipahami dulu apa sih soalnya gitu ya. Tapi memang harus efektif juga waktunya gitu ya, karena kan waktunya sebentar dan soalnya misalnya ada 35 soal gitu ya. Jadi
mengefektifkan waktu. Kalau misalnya kira-kira udah dibaca soalnya, terus dibaca beberapa kali misalnya ya, itu misalnya Zia apa kesulitan, mendingan langsung lewat aja gitu ya, langsung skip ke nomor yang lainnya gitu ya. Jadi triknya seperti itu, nanti ketika ujian kita baca dulu soalnya, pahami apa sih yang diketahuinya, apa yang ditanyakannya terutama gitu ya. Nah, nanti kemudian kalau misalnya ada yang susah harus langsung skip aja. Jadi maksimal itu ngerjain soal tuh misalnya upayakan tidak lebih dari 2 menit gitu ya. Jadi biar bisa waktunya cukup gitu. Oke, kita langsung aja ya ke soal nomor 1 nih. Uh, kita baca dulu soalnya ya. Pabrik roti memproduksi roti setiap hari kerja dari Senin sampai Jumat ya. Uh, minggu ini produksi perharinya adalah hari Senin itu berapa? Coba sama Zia boleh disebutkan hari Senin berapa? Mm-mm. Hari Senin ada berapa ribu yang roti yang berhasil dibuat nih, diproduksi. Oke, 1450 betul. Hari Selasa. Sebentar ya, karena yang sambil cari ini kan Neneng. Hari Selasa 1620, hari Rabu 1385, hari Kamis 1740, betul. Hari Jumat 1505 ya. Oke, berarti ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik lagi gitu ya. Nah, wah, terima kasih nih Zia sudah menuliskannya ya. Nah, perhatikan pernyataan berikut ini. Jadi ini tentukan pernyataan yang benar ya. Kita lihat pernyataan yang pertama. Total produksi minggu ini adalah 7.700 roti. Berarti kalau ada pernyataan seperti ini, cara untuk kita ceknya apakah benar atau salahnya, caranya digimanain ini? Untuk pernyataan yang pertama, kalau mencari total di dijumlahkan ya. Iya, dijumlahkan gitu ya. Total produksi minggu ini jadi hari Senin tadi kan ditambah hari Selasa, ditambah hari Rabu, tambah hari Kamis, tambah hari Jumat. Coba dihitung dulu oleh Zia, apakah sesuai dengan pernyataan nomor 1 ataukah tidak? Aduh, kamunya kehilangan sesuatu. Sebentar ya. Udah nih. Di mute. Ternyata mau apa sih di mute kan nenengnya ya? Oke, jadi berdasarkan perhitungan dari Zia bahwa apa namanya ini adalah 7.200 ya, 7.200. Apakah benar 7.200? Jawabannya, oke, sebentar nih. Kita cek dulu ya, 5 tambah 5, 10, 21, 6, 8, 16, 16, 22. Terus 6, 12, 15, 15, 22, 22 tambah 5. Nah, 22 tambah 5 itu ada yang salah menghitung kayaknya nih, yang di sini nih. Coba ini kan 2 tambah 4, 6 ya. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 3, 15. 15 tambah 7, 22. 22 tambah 5. Nah, ya, 27. Oke, 27 tambah berarti 7.700 berarti benar ya. Oke, sip. Eh, nggak apa-apa ya. Nanti lebih teliti lagi, oke? Sip, tapi nggak apa-apa. Udah bagus caranya ya. Cuman tadi ada eh, kurang teliti di yang penjumlahannya gitu ya. Oke. Sip, sekarang kita ke pernyataan yang kedua nih. Produksi terbanyak pada hari Kamis dengan selisih 355 roti dari hari Rabu. Jadi kita mencari selisih penjualan atau produksi pada hari Kamis dengan hari Rabu gitu ya. Hari Kamis itu kan yang terbanyak ya 1.740.
Berarti dengan hari Rabu 1385. Nah, kalau namanya selisih itu berarti digimanain, sih cara mencarinya? Kurang. Dikurangi, betul. Yang angka yang besar dikurangi angka yang kecil ya. Berarti yang 1740 dikurangi 1385. Gitu ya. Berarti berapakah selisihnya? Hmm, coba ya. Kita cek dulu ya. Hari Kamis itu kan 1740 ya. Sebentar. 1000 kok nggak adaan? Nah ini sih. 1740 dikurangi hari Rabu 1385. Kurangi. Nah, tadi kebalik ya, Zia ya. Jadi dikurangi 0 kurangi 5 nggak bisa, pinjam dari sini satu. Ini jadi 10 kurangi 5 5 ya. Ini 4 tadi sudah dipinjam satu, jadi tinggal 3 kurangi 8 nggak bisa, berarti pinjam satu. 13 kurangi 8, 5. Ini jadi 6 kurangi 3 3. Nah, coba nih, betul nggak? Iya, sama ya hasilnya. Jadi, eh ingat, kalau selisih itu adalah kita kurangi angka yang besar dan dikurangi angka yang kecil. Jadi, yang terbesar itu kan kalau di sini 1740 dengan 1385 itu lebih besar yang 1740. Maka yang 1740-nya dikurangi 1385. Ya, itu mencari selisih. Jadi yang besar dikurangi angka yang kecil. Oke, jadi berarti pernyataan yang kedua benar ya. Kita lihat pernyataan yang ketiga, rata-rata produksi harian adalah 1540. Nah, bagaimana mencari rata-rata itu? Coba, gimana mencari rata-rata? Mencari rata-rata itu adalah kita jumlah total apa namanya produksinya dibagi banyaknya data gitu ya. Datanya kan di sini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti ada 5 hari ya atau 5 datanya. Nah, jadi mencari rata-rata tuh gini sayang. Mencari rata-rata atau mian itu ya mian eh jumlah data, jumlah total data ya, mohon maaf, total data dibagi banyaknya data. Nah, jumlah total data itu yang mana yang tadi ini? Hasil total produksi dari hari Senin sampai Jumat. Tadi kan sudah kita hitung ya, totalnya itu 7.700. 7.700 dibagi banyaknya data. Banyaknya data tuh hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti ada 5 hari. Berarti datanya ada 5. Gitu di sini. Berarti dibagi 5. Nah, coba sama Zia 7.700 dibagi 5. Berapa nih? Boleh dihitungnya di sini aja. Di screen. Biar bisa terlihat rekanannya ya. Mm-mm. Mm-mm. Dah. Oke, jadi eh 7.700 dibagi 5 itu adalah 1.540 ya. Berarti pernyataan yang ketiga rata-rata produksi hariannya adalah 1.540. Itu adalah benar ya pernyataan yang ketiga. Nah, berarti pernyataan yang ketiga yang benar nih. Oke, berarti sekarang kita lihat pernyataan yang keempat. Nih, ini benar ya pernyataan yang ketiga karena hasilnya sama gitu ya. Rata-ratanya 1.540, ini juga 1.540. Sekarang jika target produksi 1.500 roti per hari, maka ada 3 hari yang memenuhi target. Coba nih, kalau misalnya di targetnya itu ya harus mencapai 1.500 roti minimalnya per harinya itu. Maka kalau kita lihat dari hasil produksi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, apakah betul ada 3 hari yang memenuhi target?
Salah? Kenapa salah? Coba yang salah harusnya berapa nih? Pernyataan ini harusnya jawabannya berapa? Bumi. Yang mana? Cuman ada berapa hari? Oh, sebentar, ketutup nih. Oh, tunggu. Ya. Oke, dilihat lagi ya, coba. Kalau targetnya itu per hari minimal 1.500 roti per hari, maka kalau kita lihat dari ini ya, hasil produksinya nih, apakah benar atau tidak nih? Ada 3 hari yang memenuhi target. Berarti yang apa produksinya itu lebih dari 1.500. Iya, ya. Oke, kita lihat ya hari yang mana aja. Hari yang Senin kan 1.450 berarti kurang dari 1.500 tidak ya. Berarti hari Selasa iya 1.620, hari Kamis 1.740, hari Jumat 1.505 ya. Jadi karena lebih dari 1.500 maka masuk target juga ya. Kalau yang hari Rabu dan hari Senin itu tidak mencapai target karena produksinya kurang dari 1.500. Jadi pernyataan yang 4 benar. Berarti kalau gitu jawabannya yang D ya. 1, 2, 3, dan 4 benar. Oke, sip. Ada yang mau ditanyakan dulu soal nomor 1, Zia? Oke, jadi sebenarnya sih soal-soalnya tuh tidak tidak sulit banget gitu ya. Cuman yang penting tuh kita harus tenang ketika membaca soalnya, terus pahami, teliti juga, insya Allah bisa ya. Oke, sekarang kita langsung ke soal nomor 2 ya. Sebuah kebun buah memiliki 15 pohon mangga. Oke, kita klik kasih tanda yang pentingnya nih. Jadi ada 15 pohon mangga dan 12 pohon jeruk. Nah, tiap pohon mangga itu menghasilkan rata-rata 48 buah per panennya. Jadi setiap kali panen, itu kalau pohon mangga itu menghasilkan 48, rata-ratanya itu 48 buah mangga ya setiap panennya. Sedangkan pohon jeruk menghasilkan 75 buah. Nah, panen dilakukan 3 kali dalam setahun. Jadi panennya itu 3 kali dalam setahunnya nih, gitu ya. Eh, dan setiap panennya itu tadi apa? Kalau pohon mangga ada 48 buah ya. Kalau pohon jeruk ada 75 buah. Nah, sekarang ke pernyataan berikutnya, harga mangga itu 2.500 per buahnya dan jeruk 1.800 per buahnya. Berapa total pendapatan dari kedua jenis buah dalam setahun? Coba. Oke, kita tulis dulu diketahui ya. Apa yang diketahui di sini ada 15 pohon mangga dan 12 pohon jeruk gitu ya. Nah, tiap pohonnya ini menghasilkan 48 buah tiap panennya. Sekali panen itu 48 buah rata-ratanya itu ya. Dan kalau pohon jeruk setiap panen itu 75 buah setiap panennya. Nah, pohon mangga dan pohon jeruk ini panen dalam setahun tuh 3 kali gitu ya. Setahun 3 kali panen. Kemudian harga mangga itu berapa? Harga mangga 2.500, harga jeruk itu 1.800 per buahnya. Ya. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah totalnya ya, total pendapatan keseluruhannya. Coba nih, kalau ada soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus kita cari itu bagaimana? Apa yang harus kita hitung bagaimana nih? Coba boleh dituliskan di sini ya. Kira-kira kalau ada soal seperti ini nih, maka eh, apa yang pertama yang harus kita cari? Atau kita strateginya apa nih untuk mencari jawaban ini? Kebetulan ini soalnya bukan soal pilihan ganda kompleks seperti tadi ya. Jadi ini hanya saat ada satu pertanyaan, tapi memang perlu beberapa langkah kayaknya ya untuk mencari jawabannya. Ayo, yang pertama harus kita cari apa nih?
Mm-mm. 15 tambah 12, hmm, kurang tepat. Kurang tepat. Kita langsung, kalau untuk soal ini ya, kita langsung cari setiap pohon mangganya gitu ya, setiap pohonnya. Jadi kita cari dulu di pohon mangga itu kan ada 15 ya. Ah, dikali setiap panen itu dia 48 buah gitu ya. Berarti dikali 48. Nah, kemudian karena ini kan ditanyakannya dalam 1 tahun ya. Dalam 1 tahun tuh dia katanya panen 3 kali. Berarti dikali 3 ya. Lalu nanti hasilnya dikali dengan harga satu buah mangganya itu 2.500. Nah, gitu. Coba. Jadi ini langsung boleh dideretin ya. 15 kali 48 gitu ya. Karena ada 15 pohon mangga. Kemudian setiap pohonnya itu panen 48 mangga dikali 3. Kenapa dikali 3? Karena dilakukan panennya itu 1 tahun itu 3 kali gitu ya. Kemudian kenapa dikali 2.500? Karena satu mangganya itu harganya adalah 2.500. Jadi kita cari dulu total pendapatan dari penjualan pohon mangga ya. Nah, nanti setelah dapet nih harga ini, cari yang pohon jeruk. Itu berapa pohon jeruk? Caranya hampir sama kayak yang di atas. Coba. Paham nggak, Zia, maksudnya soal ini? Paham? Oke. Boleh coba dikotret ya. Satu-satu dulu boleh. Ya, misalnya 15 kali 48 dulu. Gitu. Mm-mm. 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 Iya. Eh. Iya. Bener sih, tadi bener. Eh, bentar-bentar. Oh, yang ketiga ya. Oh, iya, iya. Mm-mm. Berarti berapa itu? 5.400.000 ya. Itu untuk pohon mangga. Nah, sekarang kalau cari pohon pendapatan dari jeruk, gimana coba? Langkahnya sama seperti yang tadi. Coba tulis di sini nih sama Zia.
angka kalau kita mau cari berapa pendapatan dari jeruk, penjualan jeruk. Mm-mm. Dikali 48, mohon maaf bentar, dikali 48, eh nggak usah dikali 48 lagi. Kan kalau 48 itu tadi hasil panen untuk pohon mangga ya. Kalau pohon jeruk mah 75. Jadi langsung aja 12 kali 75. Mm-mm. Iya, iya, betul. Sok, coba dihitung lagi nih. Ini Biar kan nggak ini bingung, kenapa? Oh, dikebawahin ya. Bentar. Ya, tapi ininya sebentar. Kan Neneng bantu tulis dulu ya. Yang ini hasil yang ini tadi 5.400.000 gitu ya. Mana? Sebentar. 5.400.000. Oh, oh. Nah, untuk yang ini kan Neneng izin tulis lagi 12 kali 75 kali 3 kali 1.800 sama dengan. Hmm, Oke. Karena aku izin ini ya, hapus ya. Nah, coba boleh sama Zia di kontrak lagi nih. Nah, sebenarnya yang kali 1.800 tadi ini ya, boleh nolnya disimpan dulu gitu. Jadi biar nggak bingung ya kalau misalnya mau dikalikan langsung 1.800 boleh. Tapi kalau misalnya nolnya nih disimpan dulu gitu ya. Jadi dikalinya 18 itu gimana? Mm-mm. Mm-mm. Nah, ini juga boleh ya. Kan 2.700 dikali 1.800 ya. Nolnya pada disimpan dulu gitu. Jadi 27 kali berapa? 18 gitu. Jadi biar nggak pusing ya kebanyakan nol ya kalau nanti kita masukin nolnya. Asal nanti jangan lupa aja di hasilnya tambahin nol. Mm-mm. Tambahin nolnya berapa? Nolnya berapa coba tambahinnya bukan dua kan tadi 2.700 punya 02, 1.800 punya 02 juga. Jadi 2 tambah 2 4. Jadi kita tambahin nolnya 4 gitu ya. Jadi kalau perkalian nih nol yang disimpan itu dijumlahkan ya. Yang 1.800 ada nolnya 2, 2.700 kan tadi ada nolnya 2 berarti eh 4 gitu. Tambahin nolnya di belakang ini. Iya, jadi hasilnya berapa? 3.800.000. Ini ya, ditulis di sini ya. 3.860.000. Nah, berarti totalnya nih, total pendapatan dari kedua jenis buah ini dalam 1 tahun adalah berapa? Berarti tinggal ditambahin ya sama Zia coba. 5.400.000 ditambah 3.860.000. Bentar-bentar, kayaknya ada yang kurang deh. Di sini jawabannya ada nggak? Nggak ada ya? Ada salah di penjumlahan ininya Z. Coba dihitung lagi. Ini kan 0, 0, 0 ya. Ini 0. 0 tambah 6
eh 0, 0, 0. Ini 0 tambah 0, 0 tambah 66. Terus udah gitu 4 tambah 8 berapa nih? Nah, ada kesalahan penjumlahan di sini nih. Coba Zia dihitung lagi. Bentar ya. Ini ada yang salah di mana ya? Eh, kayaknya bentar. 8 kali 7 5 6 5. 8 kali 2 16. 16 tambah 5 2 1. 1 kali 7 7. 1 kali 2 2. 6 8 3. 3 8 60. 400 0 6 12 91 6 7 8 9. 2700 kali 18-nya nih, bentar ya. 2700 kali 18-nya. 27 kali 18. 8 kali 7 5 6 5. 8 kali 2 16. 16 tambah 5 21. Betul ya. 1 kali 7 7. 1 kali 2 2. Ini 8 juga. Bentar 2700 dikali 1800. Sebentar nih. Ada yang salah di mana ya? 8 kali 2 16. 16 tambah 7 kali 8 56 kan ya? 21. Kali 7 7. Oh, 1 kali 2 2. Zi. Kok ini, yang ini nih yang di bawah ini nih. 1 kali 7 7. 1 kali 2 2. Nah, ini harusnya 2. Ah, ini ya. Kan 1 kali 7 7. 1 kali 2 2. Nah, itu yang salahnya di situ ya. Jadi ini 6 8 2 tambah 2 4. Nah, jadi 4.860.000 gitu. Sok coba berarti berapa nih hasilnya? Aduh, kok tadi kita salah hitungnya ya? Yang itu. Iya, jawabannya jadi yang D ya, 10.260.000. Wah, lumayan ya. Dalam panen selama setahun kalau kita punya pohon mangga 15 dan pohon jeruk 12 bisa dapat uang berapa nih? 10.260.000 ya. Oke. Sip. Lanjut lagi ya. Hmm, jadi jawabannya yang D tadi ya. 10.260.000. Oke, kita sekarang ke soal nomor 3 nih. Buati membeli kain untuk seragam. Ya. Harga kain batik itu 65.000 per meternya. Dan kain polos 42.000 per meternya. Ia membeli 8 meter kain batik dan 12 meter kain polos. Lalu membayar dengan uang 1.100.000 rupiah. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, pernyataan yang pertama nih yang harus kita cek ya. Benar atau salahnya. Total harga kain batik yang dibeli adalah 520.000. Coba. Boleh sama Zia ditulis dulu apa sih yang diketahui di sini dari soal ini? Boleh ditulis di sini. Mm-mm. Boleh pakai oh, nggak usah ditulis semuanya ya. Jadi yang penting-pentingnya aja. Jadi apa nih? Yang tadi sudah kita kasih tanda itu boleh dituliskan. Saya kain batik KB gitu ya. eh Harganya ya. Harga KB misalnya kain batik KB itu ya. Biar disingkat juga nggak apa-apa ya. Kalau mau ditulis lengkap boleh. Kalau mau disingkat juga boleh.
Oke. Kemudian harga kain polos. Mm-mm. Kalau dia ini pakai tablet nulisnya atau pakai kayak apa sih? Oh, yang itu ya, yang pen ini ya. Oh, tapi bagus ya, merek apa itu dia? Yang suka buat gambar ya, itu ya. Ya sebenarnya kan ada juga dipakai yang kayak gitu, tapi merek Huion, cuman kayak kurang bagus. Jadi kadang-kadang suka ini, apa sih namanya? Suka hilang-hilang gitu. Nggak tahu deh. Eh, Mungkin sebenarnya udah lama nggak pernah dipakai dulu tuh. Terus udah gitu baru dipakai lagi. Oh, mereknya fake. Oh, udah lama itu belinya atau baru? Kok malah jadi karena yang nanyain itu ya. Tapi penasaran aja soalnya kayaknya enakan gitu kalau dia fake ya. Kok karena tuh ini udah beli dari tahun 2021 kayaknya. Cuman sempat beberapa tahun kemarin gak dipakai karena apa namanya ini gitu ya. Udah lama banget Miss, baru sekarang dipakai. Oh gitu, jadi sama dong ya, baru sekarang lagi dipakai. Baru beli pas kelas 3. Oh, jadi beli kelas 3, tapi baru sekarang kelas 6 dipakainya. Wah, Masya Allah. Berarti masih awet ya. Kalau kalian ini sebenarnya beli waktu itu tahun 2021. Sempet dipakai setahun 2 tahun, tuh sempet nggak dipakai, disimpan gitu ya. Sekarang dipakai lagi. Cuman kayak udah nggak enak, nggak begitu enak gitu. Kita lanjut lagi ya. Jadi tadi harga kain polosnya itu berapa? Baru berguna sekarang karena buat gambar di komputer. Oke, iya nih karena ini suka lihat nih. Dia suka bikin gambar-gambar ya, animasi, anime ya. Anime itu. Itu bagus, keren. Bisaan deh. Eh, oke. Nanti kalau udah beres semua ujian, banyak waktu luang ya sebelum masuk ke SMP. Nah, itu bisa nih eksplorasi Zia ya. Mm-mm. Nah, kenapa sih sebetulnya kita tuh kadang harus mengotret dulu gitu ya kalau dalam soal cerita itu, karena biar tahu gitu ya. Oh, ini tuh segini maksud dari pertanyaannya tuh ini gitu. Biar lebih belajar untuk membuat eh, apa cara berpikir kita itu terstruktur gitu kalau kita sering melakukan kotretan dengan cara seperti ini. Oke, jadi berapa nih? 1.100.000 ya. Mm-mm. Jadi yang pertama kan total harga kain batik dulu ya. Berarti kita kalau kain batik tuh tadi harganya 65.000 dan ia membeli 8 meter. Berarti caranya gimana? Dikali ya untuk mencari eh, apa namanya pernyataan yang pertama, total kain batik gitu ya. Karena harganya itu 65.000 dan dia beli 8 meter, maka tinggal kalikan saja 65.000 kali 8. Berapa nih? 65.000 kali 8. Coba. Boleh yang maunya disimpan dulu misalnya. Jadi 65 kali 8. Bentar. Coba berapa nih 65.000 dikali 8.
Iya, betul ya, 65.000 dikali 8 itu sama dengan 520.000. Jadi pernyataan yang pertama itu benar ya. Oke, sekarang kita lihat cek pernyataan yang kedua. Total harga kain polos yang dibeli adalah 504.000. Berarti kalau mencari total harga kain polos itu sama ya caranya, cuman beda harganya. Kalau kain polos kan 42.000 ya, berarti 42.000 dikali berapa meter? 12 meter. Berarti dikali 12. Berapa coba? 42.000 dikali 12. Hmm. Nah, Oke, 504.000. Berarti jawabannya sama ya dengan pernyataan yang kedua. Oke, boleh ditambahin dulu yang itu. Karena nanti berkaitan dengan pernyataan yang kedua, ketiga ya. Untuk mencari uang kembalian Buati adalah 76.000. Coba kalau Buati bayarnya 1.100.000 dan total belanjaan kainnya itu 1.024.000, maka berapa uang kembaliannya? Berarti tinggal di bagaimanakan sih? Jadi Buati bayar 1.100.000 gitu ya. Terus udah gitu total belanjaannya itu 1.024.000. Maka uang kembaliannya adalah berapa? Kita tinggal kurangi aja gitu ya. 1.100.000 dikurangi 1.024.000. Atau kalau misalnya dia boleh misalnya dengan cara menambahkan, misalnya ditambah 76, betul nggak jadi 1.100.000. Nah itu juga boleh ya, cara yang lain boleh dengan cara seperti itu. Atau sebetulnya cara yang ininya sih, itu ya tadi 1 juta, oh bentar, 1.100.000 ini dikurangi total belanjaannya 1.024.000 gitu ya. Kurangi ya, nol nol nol. Ini hmm, ini jadi 10, ini jadi 9, ini jadi habis ya. Jadi ini 10 kurangi 4, 6, 9 kurangi 2, 7. Ini habis, ini habis. Jadi 76.000.